Bunda minta maaf, Nak. Bunda udah jahat sama abang. Bunda udah bikin abang kecewa dan marah sampai pergi dari rumah. Bunda salah, Bunda minta maaf ya. Diculik. Anak saya juga dibawa ke tempat Ale itu. Tunggu, bentar. Senja diculik di tempat Ale. Tunggu, Ale itu siapa? Hah? Selama Papa berobat ke Jerman, apa yang terjadi? Ada yang kamu nggak ceritain ke Papa kan? Pak, nanti aja ya Amira ceritain. Amira akan ceritain semuanya kok ke Papa, ya. Halo? Halo Pak, saya Ale dari Panti Asuhan Bintang Mulia. Iya, Le, saya ingat kamu. Oh iya, Arkana anak saya ada di sana ya? Iya Pak, kok Bapak bisa tahu? Berarti bener dong, Arka tuh anaknya Bapak? Iya, Arkana itu anak saya. Jadi tadi malam itu Arkana pergi dari rumah kami. Terus saya dan istri mencari kemana-mana tapi nggak ketemu sampai akhirnya saya lapor ke polisi. Mungkin ntar lagi polisi akan menuju tempat kamu, Ali. Karena mereka melihat kamu membawa Arkana melalui rekaman CCTV yang di jalan. Polisi Pak? Iya, tapi kamu tenang aja, nggak usah takut. Mungkin kamu cuma dimintain keterangan kok, ya? Oh siap Pak. Ya Ali, terima kasih ya karena kamu udah menjaga Arkana dengan baik. Sama-sama Pak. Mas, gimana? Bener Arkana di tempatnya Ale? Arkana baik-baik aja kan, Mas? Iya sayang, Arkana di tempat Ali dan Arkana baik-baik aja kok. Pak, ternyata benar Arkana anak kami ada di tempatnya Ali. Pemuda yang di rekaman CCTV itu yang barusan nelfon saya. Baik, Pak, Bu. Jika demikian, kami permisi dulu. Iya Pak. Selamat pagi. Ya, makasih ya Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Pak. Makasih, Pak. Hidup. Ya Pak. Nunggu apa lagi kita? Langsung ke sana aja. Iya, ayo Pak, ayo. Ayo, Mas. Lucy, tolong titip si kembar ya. Kita mau jemput Arka. Iya, oke, Ces. Lucy, tolong kamu jaga baik-baik si kembar ya. Jangan sampai kecolongan lagi. Iya, Pak. Ayo. Ayo, Mas. Polisi bakal datang ke sini. Iya Bu, semalam Pak Biro langsung lapor ke polisi tentang kehilangannya Arka. Aduh, Terus polisi lihat rekam CCTV dan kelihatan kalau misalnya Ale yang bawa Arka pergi. ya ampun, Le. Gimana ini? Kamu nggak bakal ditahan sama polisi, kan? Enggak kok Bu, aman aja. Tadi kata Pak Biro, paling polisi minta keterangan dari aku aja kok. Permisi. Polisi udah datang Bu. Ya udah, kita keluar. Selamat pagi. Kami dari Polsek Tegar Iman. Kami ingin bertemu dengan Saudara Ale. Saya Ale Pak. Pasti Bapak nyari Arka ya? Arka di dalam kok Pak, pergi makan. Berarti benar, Anda yang sudah membawa Saudara Arkana malam itu. Iya Pak. Bisa Anda tolong jelaskan kronologisnya saat Anda bertemu dengan Arkana? Jadi gini Pak, saya tuh semalam habis beli bohlam. Jalan pulang saya bertemu Arka di pinggir jalan lagi nangis sendirian. Ya terus saya semperin dia aja Pak. Jadi tadi Anda sudah menghubungi Pak Biru? Sudah Pak. Bisa tolong dilihat, apa Arkana sudah selesai makan atau belum? Sebentar ya, Pak. Saya coba lihat ke dalam dulu. Terima kasih, Bu. Ya. Ale, mana Arka?
Bunda minta maaf, Nak. Bunda udah jahat sama abang. Bunda udah bikin abang kecewa dan marah sampai pergi dari rumah. Bunda salah, Bunda minta maaf ya. Emangnya abang itu pergi dari rumah mau kemana, Nak? Aku mau ke rumahnya Mama, tapi aku nggak tahu rumahnya di mana. Ya Allah, abang. Abang janji sama Bunda ya, jangan diulangin lagi ya, kayak gini ya. Iya, Bunda. Pak, terima kasih banyak udah membantu kami untuk menemukan Arkana, anak kami. Sama-sama, Pak. Bu, Alih, terima kasih banyak ya. Kamu udah nemuin Arkana, terus kamu bawa Arkana ke sini. Terus kamu juga jaga Arkana dengan sangat baik. Makasih Alih. Sama-sama, Pak. Arka, kamu udah mau pulang ya? Iya, Kak. Kakak-kakak, terima kasih ya udah jagain Abang Arka. Tapi Abang Arka mau pamit dulu. Pak, Bu, saya ambilin tas sama boneka Arka dulu ya. Kasih ya, Ale. Kapan-kapan main kesini lagi ya, Arka. Ya, Kak Putri. Ini tas aku berikan. Terima kasih ya. Tasnya. Ya, sekali lagi Alih, makasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Pak. Ya. Dadah, Arka. Bye-bye dulu, bye-bye. Dadah. Mari, Bu. Iya, mari, Pak. Abang sedih ya? Karena Bunda sama adik Langit dan Senja terus. Iya, Bunda. Aku sedih. Bunda nggak sayang lagi sama aku. Makanya semalam aku mau ke Mama Penny aja. Tapi aku nggak tahu rumahnya di mana. Abang gak boleh ngomong kayak gitu. Bunda tuh sayang banget sama abang. Bunda tuh sayang sama abang. Sama kayak sayang sama Langit dan Senja. Kalian itu anak-anak kesayangan Bunda. Abang janji jangan pergi-pergi lagi kayak gitu ya. Bunda juga akan janji. Bunda akan banyak luangin waktu untuk main sama abang. Sama adik-adik juga ya, Bunda. Aku maunya babang terus sama Bunda, sama Ayah, sama adik-adik juga. Iya. Iya, Bang. Maafin Ayah sama Bunda ya. Tapi Abang janji, Abang nggak boleh pergi lagi dari rumah. Apalagi sendirian. Bahaya, nggak boleh ya. Oke, Ayah. Baik anak-anak, sekarang kalian catat dan pahami apa yang telah saya jelaskan dan tulis di papan. Gimana ya kabarnya Niken? Apa dia udah siuman? Gue masih penasaran. Kenapa Niken bisa pingsan kayak gitu? Apa ada yang dorong? Kok sampai sekarang belum ada kabar dari si Niken? Tadi kata Bu Atik Niken lagi koma di rumah sakit. Beneran koma apa enggak sih dia? Apa gue telepon dia aja ya? Daripada kayak gini, gue juga jadi pusing sendiri mikirin tuh anak. Mana perasaan gue gak enak lagi. Bu. Ya, Baby. Saya izin toilet ya, Bu.
Baik, silakan Feby. Apa gue telepon Niken sekarang ya? Semoga aja dia udah sadar dan ngangkat telepon gue. Feby? Tante! I love you so much. I miss you too, sayang. Tante, kata Bu Atik Niken masuk rumah sakit dan koma ya? Ya ampun, gimana kabarnya Tante? Udah baikan kan? Feby, Niken masih koma sampai sekarang dan belum sadar. Ya ampun. Oh ya, kamu kenal nggak sama anak yang namanya Arsi? Katanya dia temannya Niken. Arsy Tante? Ya. Kalau Arsy sih sekelas sama aku sama Niken ya. Oh, Tante Rianti kok nanya soal Arsy? Apa ini salah satu rencananya Niken? Buat bikin si Arsy dikeluarin dari sekolah? Kalau gitu, mending gue komporin deh. Tapi ya Tante, sebenarnya Arsy itu bukan teman kita. maksudnya? Maksud aku, dia tuh jahat banget sama kita. Suka ngancem-ngancem gitu, Tan. Yang benar? Iya, Tan. Awas aja tuh anak. Makanya, waktu aku tahu nih kan masuk rumah sakit, aku tuh dicuriga banget sama Arsy. Ini pasti ada hubungannya sama dia. Dia tuh bener-bener jahat, Tante. Bener-bener jahat sama kita. Tuh kan? Tante juga yakin kayak gitu. Tante yakin anak ini pasti ngapa-ngapain Niken. Dia bilang sama Tante, dia nemuin Niken dalam keadaan pingsan. Terus telepon ambulan dan antar ke rumah sakit. Ya, Tante kan gak percaya sama dia. Ternyata dia jahat ya. Bener-bener anak itu keterlaluan. Feby, makasih banyak ya. Kamu udah cerita semua ini sama Tante. Sekarang Tante mau nemuin kepala sekolah dulu, oke? Sama-sama, Tante. Semangat terus ya. Ya, tolong kamu doain Niken supaya cepat sembuh. Pastilah, Tante. Niken kan teman terbaik aku. Iya. Semangat ya, Tante. Itu Tante Rianti mau ngaduin Arsy ke Pak Idrus kali ya? Rasain lo, Arsy. Aduh, Niken, lo cepet sembuh dong. Permisi, Pak. Ini Ibu Rianti, ibunya Niken. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Silakan duduk. Saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa Niken, anak Ibu. Gimana kondisinya sekarang? Sampai sekarang anak saya Niken masih dalam keadaan koma. Dan saya mau murid perempuan yang mencelakai Niken dikeluarkan dari sekolah ini. Nggak apa-apa, sayang. Iya, maafin aku ya. Ya mungkin Papa benar. Lagian wajar kok Papa kayak gitu. Papa marah kayak gitu karena Papa sayang sama kamu. Papa juga pasti sayang sama cucu-cucunya.